Pemerintah terus memperkuat strategi hilirisasi dan pemberian insentif investasi untuk menjaga daya saing ekonomi nasional. Dalam Forum Investasi Nasional 2025 di Bandung, Kamis 13 November, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todo Tua Pasaribu menegaskan, hilirisasi tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todo Tua Pasaribu menegaskan bahwa strategi penghiliran dan pemberian insentif fiskal menjadi kunci utama dalam memperkuat daya saing investasi Indonesia di tengah persaingan global. Hal itu disampaikan dalam Forum Investasi Nasional 2025 yang digelar di Bandung, Kamis 13 November. Menurut Todo Tua yang juga menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), insentif fiskal seperti tax holiday dan pembebasan pajak impor alat produksi merupakan strategi agar Indonesia tetap kompetitif dalam menarik investor. Hingga kuartal ketiga tahun 2025, total konsolidasi fasilitas insentif tercatat mencapai sekitar 1.300 triliun rupiah. Ini kan yang bisa didapat. Tetapi memang ini adalah strategi. Semua negara melakukan itu. Dalam kerangka menciptakan investasinya ini bisa kompetitif, punya daya saing, dan dia masuk. Karena hitungannya secara makro lagi, tidak didapatkan ini, tapi ini akan mengalir kepada direct langsung para pelaku usaha dan lain-lain. Dalam forum tersebut, Todo Tua juga menyoroti potensi besar sumber daya alam Indonesia yang perlu terus dikembangkan melalui hilirisasi pada 28 komoditas utama, terutama di sektor mineral dan pertanian. Todo Tua pun menekankan pentingnya kolaborasi antar pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi untuk memperkuat riset serta teknologi di sektor industri. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan riset dalam negeri agar Indonesia tidak terus bergantung pada teknologi asing. Forum Investasi Nasional 2025 menjadi momentum bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat sinergi dan akselerasi investasi nasional. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan.